Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all the honorable judges. I would like to introduce myself. My name is Nanda Kristia Solihat. Please call me Nanda. I came from Polytechnic LP3I Jakarta, Kampus Harvest City, Cilengsi, majoring in Business Administration, concentrate in Office Administration. Today, let me present to you my final result. Oke, Mbak, saya tertarik nih dengan judulnya. Sebentar, saya lihat dulu nih bab 1. Oke, Mbak, saya minta tolong jelaskan kenapa sih Mbak Nana kok yakin banget yang ngambil judulnya tentang prosedur penerimaan karyawan baru pada PT Young Industri Indonesia Cilengsi. Kenapa, Mbak? Oke, yang pertama, sebelum memilih judul TA tersebut, saya telah berdiskusi dengan pihak manajer HRD-nya, kira-kira apa nih judul yang bagus untuk tugas akhir ini, dan ternyata dari pihak HRD juga lebih setuju saya untuk mengambil judul tentang prosedur penerimaan karyawan baru. Dan saya juga merasa saya bisa lebih mudah memahami tentang bagaimana prosedurnya dan lebih bisa menjelaskan atau memaparkan dengan lebih baik karena saya sudah lebih paham dengan materinya. Seperti itu. Oke, ada alasan lain nggak? Kenapa harus judulnya penerimaan karyawan baru? Untuk alasan lain, mungkin karena saya tertarik untuk terhadap proses tersebut, karena memang saya memiliki keinginan untuk menjadi bagian dari HRD, jadi saya merasa tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang prosedur penerimaan karyawan baru ini. Ya, kenapa tertarik? Ada masalah apa di situ? Karena karena di sini ditemukan ada beberapa masalah juga. Jadi pelaksanaan prosedurnya masih belum berjalan lancar. Contohnya tadi itu ada pelamar kerja yang kualifikasinya masih tidak sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Lalu juga banyaknya pelamar kerja yang tidak mengirimkan berkas lengkap kepada perusahaan, lalu sering terjadinya perubahan jadwal wawancara kepala divisi. Seperti itu. Apa perubahan ya? Perubahan wawancara? Iya, perubahan jadwal. Sebentar, perubahan wawancara. Kalau wawancara misalkan, apakah berpatokan dengan satu orang? Tidak, seharusnya. Karena seharusnya sebelum melakukan proses wawancara, pihak HRD dan juga kepala divisi sudah menyiapkan orang cadangan untuk bisa menjadi pewawancara para kandidat. Seperti itu. Tapi dalam pelaksanaannya, PT yang ini biasanya masih terpaku pada kepala divisi. Jadi nunggu kepala divisi dulu baru bisa ada proses wawancara seperti itu. Kalau harus menunggu kepala divisinya, di sana ada SOP-nya nggak, Mbak? Atau misalkan prosedurnya? Dalam arti kata kan kalau ada prosedur kan, misalkan nggak harus menunggu si kepala divisi kan kita bisa menjalankan gitu kan. Tata cara wawancara itu seperti ini loh gitu kan. Kualifikasinya harusnya seperti ini loh gitu. Ada nggak? Sepertinya masih belum dijelaskan secara rinci di prosedurnya. Jadi yang bertanggung jawab dengan wawancara tahap akhir itu hanya di bagian divisi yang bersangkutan saja. Seperti itu. Berarti intinya tidak ada SOP-nya ya, standar operasi sistemnya ini nggak ada ya? Iya. Oke. Itu yang tadi saya tanyakan ketika Mbak Nanda jawab. Kira-kira di latar belakang masalah ada nggak, Mbak? Tidak dimasukkan. Tidak dimasukkan. Oke, tolong dimasukkan ke dalam paragraf ketiga ya. Gitu. Tidak adanya SOP ya berarti. Jadi tolong dimasukkan ke bab 3, itu adalah latar belakang masalah. Berarti ada masalah dong, kenapa Mbak Nana memilih judul tentang penerimaan karyawan baru, ya kan? Iya, masalahnya tuh ternyata kualifikasinya nggak sesuai, tidak mengirimkan dokumennya lengkap, terus kadang-kadang ada perubahan jadwal wawancara, terus tidak ada SOP dalam penerimaan, akhirnya perubahan jadwal, makanya terjadilah perubahan wawancara. Tolong dibuatkan paling tidak 5 permasalahan dan tolong diuraikan. Di latar belakang masalah berarti ya? Di latar belakang masalah paragraf ketiga. Oke, tolong dicatat dulu. Next, sambil mencatat, Mbak, dalam penerimaan karyawan ini kan kita ada bahasa seleksi dan rekrutmen ya? Iya.
apa sih yang disebut dengan seleksi dan rekrutmen? Perbedaannya tuh di mana kalau saya boleh tahu? Menurut saya rekrutmen itu adalah proses penerimaan, proses pencarian tenaga Proses kerja pencarian baru, ya. di mana prosesnya itu kalau untuk di PT Yang Industri Indonesia itu terjadi dari mulai pengajuan formulir permintaan penambahan karyawan hingga penerimaan berkas-berkas dari kandidat. Lalu kalau seleksi adalah proses penarikan tenaga kerja baru. Jadi prosesnya itu terjadi mulai dari seleksi berkas hingga masa percobaan. Seperti itu. Oke, nanti tolong ditambahkan di bab 2 ya Mbak, nanti biar Pak Tabah yang mengomentari masalah ini. Sebentar. Karena di sini saya tidak lihat nih di bab 2-nya nih. Iya, diambilnya hanya pengertian penerimaannya aja. Penerimaan. Padahal sebetulnya itu kan proses daripada seleksi dan rekrutmen ya. Iya, betul. Oke, tolong ditambahkan. Next, nanti biar urusan Pak Tabah itu. Oke, kita masuk ke bab 4. Nah, ini berempat ini kaitannya adalah di bab 1, yaitu permasalahan. Permasalahannya apa, Mbak, yang mau disampaikan di sini? Permasalahan yang jadi fokusnya di sini ada 3. Dari mulai kualifikasi pelamar yang tidak sesuai. Ya, apa yang di bab 1 apa isinya? Kenapa? Di bab 1, perumusan masalahnya apa di bab 1 yang kamu tulis? Oh, di bab 1 perumusan masalahnya bagaimana prosedur penerimaan karyawan baru di PT Yang Industri, lalu apa saja hambatannya dan bagaimana solusi penyelesaiannya. Oke, ada 3 ya? Iya, ada 3. Oke, karena itu ada 3, kita balik nih ke bab 4. Nah, di sini kan kita tanya kan prosedur penerimaan karyawan PT ini apa nih prosedurnya, gitu kan? Di sini disampaikan menentukan aplikasi yang tepat untuk bla 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 bla. Nah, kita tertarik dengan flowchart-nya di sini. Nanti satu Mbak Not tambahkan juga pengertian dari gambar ini. Ini kan Mbak Nanda bikin ya, ada kotak maksudnya apa, bulat maksudnya apa. Tahu nggak artinya apa nih? Kita udah pernah belajar di administrasi perkantoran nih. Kalau yang perkantoran. Kalau kotak maksudnya apa nih? Kotak, segitiga, segi 4. Kotak itu berarti proses. Segi 4 itu berarti perlu adanya persetujuan. Oke. Lalu kalau yang seperti seleksi berkas itu, yang bentuknya seperti itu, dia berarti ada dokumentasinya di situ. Dokumennya ada ya? Pengarsipan, iya. Pengarsipannya, oke. Thank you informasinya. Oke, untuk penjelasan flowchart tadi sampaikan pengajuan formulir permintaan karyawan, divisi bla 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 bla, tersebut diberikan bagian ini. Berarti kan jatuhnya pengajuan form permintaan karyawan bentuknya adalah dokumen. Dokumen, iya. Benar ya? Iya, berarti dokumen. Berarti dokumen. Kalau ini kan masih dalam proses. Nah, dokumennya ini, Mbak, kayak apa ya, Mbak ya? Di lampiran itu di gambar berapa dia? Untuk form pengajuannya itu belum ada di lampiran, karena kebetulan waktu saya observasi itu PT Yang sedang ada renovasi skala besar, jadi untuk penemuan data-datanya itu agak sulit gitu. Jadi yang diberikan oleh pihak perusahaan hanya beberapa lampiran saja. Oh, tapi sebetulnya ada ya formulir itu seperti apa? Ada, seharusnya ada. Oke, tolong ditambahkan ya, Mbak ya. Iya. Karena saya biar tahu nih, oh formulir tuh kayak begini loh. Saya tadi ngecek ke mana? Ke lampiran. Iya. Kok nggak ada? Itu pengen tahu sebetulnya. Tolong ditambahkan biar kita sebagai pembaca kita bisa lihat, oh model permintaan itu seperti ini. Sama model manajer administrasi ini memberikan formulir permintaan karyawan padanya selanjutnya. Kan ini berhubungannya sampai tadi nomor 1 ya. Iya. Lakukan analisa biaya. Manajer HRD juga melakukan analisa biaya untuk membayar gaji dan tunjangan yang diberikan. Nah, kalau kita bicara masalah analisa biaya nih, apakah di situ tuh nggak ada, ya itu saya katakan SOP-nya. Kan kalau kita, oh iya, misalkan staff nih gajinya standar sekian, misalkan ya. Iya. Gaji staff standar sekian. Tapi karena dia S1, tambahin lagi nih gajinya sekian karena berdasarkan latar belakang pendidikan, beda sama yang SMA misalkan. Terus jarak tempuhnya mungkin dilihat, oh jarak tempuhnya ternyata rumahnya tuh di Tangerang.
kerjanya di Cilengsi, gimana transportnya? Kayak gitu nggak ada, Mbak? Sepertinya ada sih, cuma waktu itu saya belum nyari ke situ. Karena di sini bahasanya manajer HRD juga melakukan analisa biaya untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang ditujukan pada karyawan baru. Kalau itu ada ya? Iya. Saya sesuai keterangan namanya atau gambar lampirannya. Nah, publikasi lowongan pekerjaan. Kita lihat dari flowchart. Publikasi lowongan pekerjaan yang dilakukan oleh HRD. Terus apa yang dilakukan oleh pihak sana untuk membuat lowongan pekerjaan? Ataukah hanya lewat internet saja? Ataukah hanya, kalau misalkan lewat internet, ada linknya nggak, Mbak? Untuk linknya, saya belum minta ke pihak perusahaannya sih. Jadi mereka jarang untuk upload di job portal, karena biasanya PT yang ini lebih sering mengumumkan lowongan pekerjaan itu di daerah sekitar PT yang Industri Indonesia. Melalui media apa dia? Apakah manual? Biasanya manual. Manual. Kayak dari mulut ke mulut, misalkan dari karyawan yang kerja di situ kan sebagian besarnya karyawannya perusahaan, sebagian besar karyawan di perusahaan tersebut itu orang-orang dari lingkungan yang sama kan. Jadi biasanya mereka kasih informasi, di sini ada lowongan kerja gitu, lagi dibuka lowongan kerja. Ada contohnya nggak, Mbak? Biar kita tahu nih cara membuat lowongan pekerjaannya seperti apa. Belum ada contohnya. Belum ada contohnya. Jadi hanya dari mulut ke mulutnya. Kan betul. Kalau saya katakan misalkan dari mulut ke mulut, benar kalau memang ada permasalahan bahwa dokumennya tidak lengkap. Kenapa katakan dokumen tidak lengkap? Karena informasinya ada lowongan kerja administrasi di sini, dia nggak dijelaskan apa yang dibutuhkan, kualifikasinya seperti apa, ya kan? Iya. Nah, ini kan jadinya jadikan salah satu permasalahan di sini, bahwa ketika dia melemparkan bahwa ini loh ada lowongan pekerjaan, itu dia disampaikan kualifikasi yang dibutuhkan seperti apa. Makanya berkaitan tadi ke latar belakang masalah. Ya. Benar ya? Nanti kalau ditambahkan kasus di Kendala, kalau saya sih melihatnya di Kendala nih. Di Kendala ditambahkan lagi bahwa kenapa sih dokumen tadi nggak lengkap? Oh, alasannya karena ini, balik lagi. Iya. Dia nggak menjelaskan untuk kualifikasi orang-orang tadi, itu masukin Kendala. Baik. Seleksi berkas saat lama kerja, lampiran terdiri dari bla bla bla. Ini umum ya? Iya. Umum. Kalau psikotes ini ngambil dari luar atau memang dari perusahaan itu punya sendiri? Kalau untuk psikotes sepertinya dari perusahaan punya sendiri. Sendiri ya? Iya. Berapa lama, Mbak, kalau dari psikotes sampai hasil outputnya? Biasanya 2-3 hari. Hasilnya sudah ketahuan ya? Iya. Seperti apa? Wawancara. Di wawancara ini, kandidat yang dipanggil untuk melakukan wawancara. Ada form wawancara nggak, Mbak, di sini, Mbak? Form wawancaranya juga belum ada. Belum ada. Terus yang ditanya apa nih ketika ini? Biasanya kalau untuk wawancara HRD, dia pertanyaannya lebih general, lebih ke gambaran umum tenaga kerjanya seperti apa, kandidatnya seperti apa. Jadi pertanyaannya lebih mengenai data diri, lalu juga tentang riwayat pendidikan, pengalaman kerja, lalu kekurangan dan kelebihan, seperti itu. Sedangkan untuk wawancara user, itu biasanya pertanyaannya yang lebih rinci, seperti apa alasan dia mau bekerja di situ, motivasi kerjanya seperti apa, terus kebiasaan kerjanya dia seperti apa, dan biasanya di wawancara dengan user ini terjadi negosiasi gaji. HRD atau user yang gaji? User. User kan pemakai ya? Iya. HRD di kan kepala lebih... divisinya biasanya. Oke. Ya inilah, ini karena memang tidak ada SOP-nya, jadinya memang harus menunggu ya dari jadwal wawancara tadi ya. Itu kan tadi latar belakang masalahnya wawancaranya ini mundur, kadang-kadang harus nunggu usernya karena ini tidak ada form wawancara ya. Iya, betul. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam Kendala, Mbak. Oh iya. Ya, di note kembali. Masa percobaan kandidat lakukan oke, diterima. Oke, Kendala minta ditambahkan aja ya, Mbak ya. Iya. Yang tadi saya sampaikan. Sementara itu dulu Pak Ketua Sidang, silakan dilanjut. Kemudian untuk judul kamu ini kan prosedur ya, prosedur penerimaan karyawan, gitu. Rekrutmen lah gitu. Kalau menurut kamu perbedaan antara prosedur, proses dan sistem itu apa perbedaannya? Kalau prosedur itu dia lebih ke
urutan atau tahapan-tahapan yang sifatnya baku yang biasanya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan suatu hal. Kalau proses itu dia lebih ke runtutan atau runtutan peristiwa dalam pelaksanaan sesuatu hal. Sedangkan kalau sistem dia lebih ke tata caranya seperti apa, tata cara pelaksanaan. Oke. Jadi yang ketiga itu mana yang lebih tinggi? Proses, prosedur, dan sistem. Prosedur, lebih detail karena kalau prosedur. Ya, harusnya sistem, prosedur, dan proses ya. Nah, kalau tadi kan kamu sampaikan itu kalau prosedur itu kan dibakukan ya. Iya. Itu prosedur itu sifatnya operasional apa bukan? Operasional. Operasional. Kenapa sifatnya operasional? Padahal tadi kan sifatnya itu dibakukan. Berarti kan kalau kita dibakukan berarti ada dokumen legalitas dong. Iya. Ya operasional apa bukan? Oh berarti bukan. Yang operasionalisasi dari prosedur apa? Apa namanya operasionalisasinya? Operasionalisasinya SOP. Nah, berarti kalau operasionalisasi kan berarti di bawahnya prosedur. Berarti kan ada prosesnya di bawahnya prosedur itu kan? Iya. Tahapan-tahapan itu kan prosesnya ya? Iya. Itu kan teknis operasionalnya. Ya. Judul kamu kan prosedur, sedangkan tadi sudah dicari-cari sama Bu Ayu tidak ada SOP. Oh, ya. Berarti bagaimana? Sistem. Proses. Iya, judul kamu itu sebenarnya proses saja. Karena di sana kalau prosedur berarti kan bukan operasional ya. Dia lebih ke legalitas ya. Artinya ada dokumen tertulis, deskripsi tertulis, ada gambarnya dan seterusnya. Ya, ada SOP-nya lah kalau di standarnya di perkantoran gitu. Ya, kalau menurut saya judul kamu lebih ke proses. Karena memang di situ juga nggak ada dokumen yang mendukung kamu untuk tugas akhir ini, nggak ada SOP-nya. Iya. Nah, itu menjadi poin-poin kamu ya. Iya. Nah, kemudian di bab 2, coba lihat bab 2. Yang bab lain tidak banyak ya. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, di bab 2 kamu ini sini ada prosedur ya. Nanti kamu bisa rubah tuh dengan menggunakan proses ya. Karena memang tidak ada dokumen tertulis. Nah, karena kendala tadi misalnya nggak ada orang, kata Bu Ayu tadi kan nggak bisa diwakili orang lain. Padahal kalau prosedur itu kan kita tinggal lihat prosedur aja. Nah, sekarang di bab 2 kamu ini kan sangat kurang ya untuk konsepnya. Karena ini dalam suatu riset itu perlu konsep. Ada masalah, artinya kita identifikasi masalah, kemudian masuk ke dalam rumusan masalah, tujuan, kemudian masuk dalam ada teori yang mendukung permasalahan itu. Ini masalah yang kita angkat ini apa sih teorinya? Nah, di sini teorinya kamu sangat kurang. Di sini kamu berbicara tentang penerimaan ya, penerimaan atau rekrutmen itu kan panjang urusannya ya. Nah, di sini kamu juga harusnya bagaimana memaparkan poin-poin tentang rekrutmen atau proses rekrutmen atau prosedur rekrutmen atau penerimaan gitu. Nah, itu yang kamu harus kaji, harus tambahkan karena memang nanti kita akan lakukan komparasi. Kita akan lakukan perbandingan antara teori tadi ya menurut para pakar ya, bukan menurut kamu tapi menurut para pakar, prosedur penerimaan karyawan itu seperti apa, kemudian tujuan, sistem dan seterusnya ya. Kamu paparkan di bab 2. Nah, baru kamu bisa bandingkan nanti kan pertanyaan itu bagaimana prosedur, berarti kan lebih kepada kualitas prosedur proses penerimaan karyawan. Nah, di situ kamu kan bisa melakukan komparasi. Nah, teorinya mengatakan ini, kemudian praktek di lapangan mengatakan ini. Nah, kamu bisa lihat ambil sisi tengahnya. Oh, ternyata yang kurang ini berdasarkan teori. Atau mungkin praktek di lapangan sudah melebihi dari teori. Atau ada standar khusus kan? Standar khusus. Kalau ada standar khusus kan berarti ada SOP-nya. Tapi saya yakin nggak mungkin nggak ada SOP. Iya. Mungkin kamu belum tanya ke HRD-nya.
Iya, karena kemarin juga untuk komunikasi sama manajernya agak sulit juga kan karena waktunya terbatas. Jadi memang untuk pertanyaannya masih kurang mendalam. Ya, judul kamu kan prosedur, berarti yang pertama itu wajib kamu riset itu, observasi itu bagaimana, ada nggak SOP-nya. Tapi kalau menurut saya perusahaan sebesar itu nggak mungkin nggak ada SOP, nggak mungkin. Pasti setiap perusahaan itu pasti ada SOP-nya. Kalau nggak ada SOP, gimana cara alur pekerjaannya, cara kerja rekrutmen karyawan itu bagaimana, pekerjaan mereka nanti bagaimana, gitu. Deskripsi pekerjaannya dan seterusnya itu kan harus ada di dalam SOP. Itu kan standar ya. Nah, kemudian kalau dalam sistem psikotes itu sifatnya manual apa online? Biasanya dia manual. Ya, tapi kan sekarang kondisinya udah mau 2 tahun ya, Bu ya? Iya, karena saya waktu itu observasinya sebelum terjadinya pandemi COVID. Jadi untuk sekarang sepertinya sudah berubah lagi. Data kamu nggak update. Iya. Tapi nggak mungkin. Observasi kamu berarti tahun berapa? Tahun 2000? Saya di tahun lalu, karena memang seharusnya ikut sidangnya di tahun lalu. Oh, kamu gitu. Angkatan tahun lalu berarti ya? Iya, angkatan tahun lalu. Harusnya kamu bisa update lagi ya? Iya. Kamu bisa nggak update sekarang ke perusahaannya? Bagaimana sistemnya? Itu dia, soalnya kontaknya juga udah ganti lagi kayaknya, jadi saya harus ke sana lagi, dan sepertinya agak sulit sih untuk selama COVID ini kan, jadi harus mungkin agak lebih lama lagi prosesnya. Yang sebenarnya bagus judul kamu itu adalah proses seleksi penerimaan karyawan pada saat COVID-19. Itu bagus tuh. Iya. Kamu angkat itu. Iya, karena kemarin juga saya kan belum tahu, belum ada gambarannya bakal sidang tahun ini kan, jadi belum sempat diperbarui lagi gitu. Karena kemarin mendadak juga daftar sidangnya. Nggak ada suaranya, Bu Ayu. Iya. Coba kamu update ya, itu bagus. Sistem penerimaan karyawan pada kondisi COVID ini sangat bagus. Itu akan menjadi sesuatu yang baru ya. Ini kan udah 2 tahun yang lalu berarti. Iya. Kayaknya nggak update. Judul kamu ini nggak, ya dibahas pembahasan sekarang sih nggak, belum, karena udah banyak juga ya, harusnya bisa update untuk kondisi. Iya, update nih Nanda seharusnya nih. Iya, Ibu. Iya, karena kan kemarin saya belum ada gambaran mau sidangnya kapan. Jadi untuk tugas akhir ini memang belum saya perbarui kan. Cuma ternyata kemarin kebetulan ada kesempatan untuk daftar sidang, jadi langsung daftar, dan ternyata kan udah nggak sempet lagi buat ganti-ganti, jadi pakai TA yang lama gitu. Oke, gimana Bu Ayu? Mau untuk judul gimana Pak Ketua ini? Mau kita ganti proses atau mau prosedur tadi di iniin? Iya, kalau menurut saya Bu, karena nggak ada, tapi dia nggak ngoprek SOP-nya. Tapi saya yakin SOP pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. PT Young Industries ini kan gede banget, nggak mungkin nggak ada, Pak. Iya, nggak mungkin nggak ada. Gitu. Iya, betul. Kamu bisa nggak ini minta fotokopi SOP-nya itu atau scan SOP-nya kamu lampirkan? Iya, nanti saya coba hubungin perusahaan. Kalau kamu bisa itu nggak perlu diganti. Tetap prosedur aja berarti. Iya, prosedur. Harus jalan Mbak Nanda, ini harus dirapiin. Kayaknya sebetulnya ini karena perusahaan besar ya, saya rasa sih semuanya yang dibutuhkan Mbak Nanda ini ada semua. Iya. Karena kan kondisinya ini kan tahun lalu. Kalau misalkan mau ganti sekarang, alangkah lebih indah lagi nih proses penerimaan karyawan baru di masa pandemi. Wah, keren banget. Tapi kalau diganti lagi berarti ngulang semua dong. Oh, enggak. Ngulangnya di bab 4, Pak. Iya, di bab 4 kamu. Asalkan online. Iya, nanti deh coba saya hubungin perusahaan, nanti enaknya kayak gimana. Oke. Gitu. Ya. Tapi kamu siap ya berarti ya? Iya, siap. Oke, kamu di note Pak Ketua, di note ya. Ini di note nih. Ya, kamu statement siap itu poin khusus itu. 3 minggu ya Mbak? Iya. Di waktu cuma 3 minggu loh. 3 minggu. Bisa nggak 3 minggu? Insya Allah. Karena kalau misalkan ini jadinya bagus, kamu kalau misalkan lanjut S1, prosedurnya diganti, tambahin lagi pengaruh. Wah, keren banget itu. Betul. Jadi bisa lanjut.
Nanti atau saya dan Bu Ayu juga bisa mengangkat tulisan kamu ke dalam jurnal gitu. Bagus itu. Nanti jurnal kami masukkan ke Sinta gitu. Ke Sinta. Iya. Ini siapa nih? Oh, punya Nanda, Kristia Solihat. Wih, keren banget gitu loh. Iya, nanti saya coba usahakan. Oke. Ada lagi Bu Ayu? Saya yakin bisa Pak Ketua ini. Nanda bisa kita ini kan untuk kita bikin bagus lagi nih TA-nya nih Nanda nih. Kita coba diskusi dulu nanti baiknya gimana. Misalkan gini, mungkin sampaikan ke Pak Ketua. Pak Ketua, saya sanggup nih untuk prosedur penerimaan karyawan baru di masa pandemi gitu kan. Berarti kan update nih datanya. Yang kamu lakukan SOP-nya memang mungkin sudah ada di sana. Mungkin kalau misalkan dalam pandemi kesulitan mungkin di SOP, Pak. Kalau mereka siap sebetulnya is okay, tapi kalau mereka nggak siap tuh wassalam gitu. Berarti kita pakai dokumen yang lama. Betul. Kayak di kita untuk penerimaan mahasiswa baru aja mau nggak mau semuanya harus berubah secara online. Pembelajaran kita harus berubah, tapi itu ada SOP harus segera dibuatkan. Gitu loh Mbak maksudnya. Kayak kita kan yang tadinya kita mungkin nggak ada sidang secara online, mau nggak mau udah 2 tahun belakangan ini kita online dan SOP-nya pasti ada prosedurnya begini tahapannya seperti itu, maksudnya kayak gitu. Sama sebetulnya kayak sama halnya juga waktu kita penerimaan mahasiswa baru gitu kan, gimana secara online dan offline. Nah sama dengan penerimaan karyawan. Nah, mungkin itu Pak. Oke, mungkin enough Pak. Okay, that's all about my presentation. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.